Anjali. Om Swastiastu. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi dari Samkhya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari nama saya Kadek Lingayatnya, absen 12. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Pradita, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Dua Aditya Distira Pratama, nomor absen 17. Kita lagi belajar apa tuh? Lagi belajar pendahuluan materi Samkhya. Coba jelasin dong. Agama Hindu memiliki sistem filsafat yang sangat kaya dan mendalam, dikenal dengan istilah Sat Darsana yang berarti 6 pandangan hidup atau 6 sistem filsafat utama. Keenam tersebut adalah Yajna, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva, Mimamsa, dan Vedanta. Setiap darsana memiliki pandangan yang berbeda tentang hakikat kehidupan, alam semesta, dan Tuhan, namun semuanya tetap berpijak pada kebenaran yang bersumber dari Veda. Salah satu sistem filsafat yang tertua dan paling berpengaruh adalah Samkhya Darsana. Sistem ini berusaha menjelaskan realitas alam semesta secara logis dan rasional dengan membedakan dua prinsip utama, Purusa, roh atau kesadaran murni, dan Prakrti, materi atau alam semesta. Filsafat Samkhya berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti bagaimana alam semesta ini tercipta. 2. Apa hubungan antara jiwa manusia dengan alam semesta? Bagaimana manusia dapat mencapai kebebasan sejati moksha? Filsafat Samkhya memberikan dasar pemikiran bagi sistem filsafat Hindu lainnya, terutama Yoga Darsana, karena ajaran yoga merupakan penerapan praktis dari teori Samkhya. Dengan demikian, memahami Samkhya berarti memahami inti dari pandangan hidup spiritual Hindu yang mengajarkan kesadaran, keseimbangan, dan pembebasan jiwa. Ngapain di sini? Kayak aku bingung kali Ci buat tugas agama no. Apa materinya? Samkhya. Oh, aku sama juga dapat tugasnya Samkhya. Mana? Ini, Oke, bisa jelasin ya? Aku belum ngerti no. gampang tuh. Coba jelasin. 1. Pengertian Samkhya Darsana. Kata Samkhya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perhitungan sejati. Sedangkan Darsana berarti pandangan hidup atau cara memandang kebenaran. Dengan demikian, Samkhya Darsana dapat diartikan sebagai sistem filsafat yang menjelaskan kebenaran melalui pengetahuan dan analisis rasional terhadap realitas kehidupan dan alam semesta. Samkhya adalah sistem filsafat dualistis karena mengajarkan bahwa realitas terdiri dari dua unsur yang berbeda namun saling berhubungan, yaitu 1. Purusa, kesadaran murni, roh sejati, kekal dan tidak berubah. 2. Prakrti, materi dasar yang dinamis menjadi sumber segala bentuk alam semesta. Melalui interaksi Purusa dan Prakrti terciptalah seluruh fenomena kehidupan di dalam semesta. Sejarah dan tokohnya Samkhya Darsana. Filsafat Samkhya diperkirakan muncul pada zaman Weda akhir sekitar 1000 sampai 500 Masehi. Pendiri sistem ini adalah Maharshi Kapila, seorang resi agung yang dikenal sebagai bapak filsafat Hindu. Ajaran Kapila kemudian dijelaskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ishava Krishna dalam kitab Samkhya Karika yang berisi 72 sloka dan menjadi sumber utama pengetahuan tentang ajaran Samkhya klasik. Beberapa tokoh yang juga berkontribusi dalam pengembangan ajaran ini antara lain aku capek no, ini lanjutin nih. Tahu ki sampai mana? Pokok-pokok ajaran Samkhya Darsana. Kualitas antara Purusa dan Prakrti. Purusa adalah prinsip kesadaran murni jiwa pasif tidak berubah, kekal dan menjadi saksi dari segala peristiwa alam.
Prakerti adalah prinsip materi alam, aktif, dinamis, dan menjadi sumber seluruh ciptaan. Segala hal penderitaan muncul karena manusia belum memahami perbedaan antara purusa, roh sejati, dan prakerti, tubuh dan materi. 3. Guna sifat alam. Prakerti tersusun dari 3 unsur utama yang disebut guna, yaitu satwam, kemurnian, kebijaksanaan, keseimbangan; rajas, aktivitas, gairah, dorongan, ambisi; tamas, kegelapan, kebodohan, kemalasan, keacuhan. Ketika ketiga guna ini berada dalam keseimbangan sempurna, alam berada dalam keadaan tenang. Ketidakseimbangan guna menyebabkan munculnya berbagi untuk kehidupan dan perubahan dunia. Evolusi kosmos. Tatwa. Menurut Samkhya, alam semesta berkembang melalui 25 prinsip dasar tatwa, yaitu prakerti, materi pertama; mahat, budi, intelek untuk kecerdasan kosmik; ahamkara, ego, kesadaran diri; 4. Manas, pikiran; 5-9 panca dana nerdriya; 5 alat indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba; 10-14 panca kormendri, air, reproduksi; panca tan mantra, 5 unsur halus, suara, bentuk, rasa, bau, sentuhan. Iki mau ikut belajar nggak? Boleh nih aku ikut belajar yang gini nih. Oh, ini lanjutin nih. Aku yang baca gitu. Ya. Oh, 5. Purusa atau roh sejati. Evolusi ini menggambarkan bagaimana dari unsur halus atau spiritual tercipta dunia fisik dan nyata. 6. Tujuan hidup atau moksa. Tujuan utama ajaran Samkhya adalah mencapai moksa atau pembebasan duniawi. Pembebasan dapat dicapai melalui pengetahuan yang benar atau jnana tentang perbedaan antara purusa dan prakrti. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah purusa yang murni dan tidak terikat oleh sifat-sifat materi, maka ia terbebas dari siklus kelahiran dan kematian ke samsara. D. Hubungan Samkhya Darsana dengan Yoga Darsana. Samkhya dan Yoga memiliki hubungan yang sangat erat. Samkhya dianggap sebagai teori atau pengetahuan, sedangkan Yoga merupakan praktik dan teori tersebut. Samkhya menekankan pengetahuan rasional untuk mencapai kebebasan, sedangkan Yoga mengajarkan cara spiritual dan kedisiplinan batin untuk mencapainya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, kebebasan jiwa, moksa, dan kesadaran diri yang sejati. Nilai-nilai filsafat Samkhya dalam kehidupan modern. 1. Keseimbangan hidup melalui paham 3 guna. Manusia diajarkan untuk hidup seimbang antara aktivitas, istirahat, dan kesadaran diri. 2. Kesadaran diri. Samkhya mengajarkan agar manusia memahami hakikat dirinya sebagai roh atau purusa yang kekal, bahkan sekedar tubuh. 3. Pengendalian diri. Dengan mengenal prakrti, manusia dapat mengendalikan nafsu duniawi dan emosi. 4. Pencairan kebenaran melalui pengetahuan. Samkhya mengajarkan penggunaan akal dan kebijakan kesenaan untuk memahami realitas kehidupan. 5. Hidup harmonis dalam alam. Karena prakriti adalah bagian dari ciptaan Tuhan, manusia harus menghormati dan menjaga keseimbangannya. Sudah selesai nih. Gimana nih? Lagi satu. Apa ada lagi? Panjang sekali nanti buat. Ya, di sini yang terakhir penutup. Kesimpulannya adalah Samkhya Darsana merupakan salah satu sistem filsafat tertua dalam agama Hindu yang menjalankan hakikat kehidupan secara rasional. Ajarannya berpusat pada dualitas purusa atau roh dan prakrti materi sebagai sumber segala realitas. Melalui pengetahuan tentang perbedaan keduanya, manusia dapat mencapai moksa, yaitu kebebasan sejati,
dari penderitaan. Samkhya juga menjadi dasar pemikiran bagi yoga darsana dan memberikan panduan moral serta spiritual yang relevan sehingga masa kini. Sudah selesai. Ya. Kole, apa nih dia buat nih? Oh, ini ada poster tentang Samkhya Darsana. Merupakan salah satu sistem filsafat tertua dalam agama Hindu. Kayak di mana nyarinya ini? Di ChatGPT lah ya? Buat dong, buat sendiri. Gini buat. Ya. Eleng. Dah ngerti aku Samkhyanya sekarang. Kasih ya. Ya. Makasih ya. Ya, pulang ya. Ulang dah.